Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan kedua ini, saya akan memberikan pengantar tentang metode yang akan kita gunakan. Yang pertama kita gunakan adalah metode Hebrul. Metode Hebrul merupakan metode pembelajaran yang paling sederhana. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa, sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya on atau hidup pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Apabila data direpresentasikan secara bipolar, maka perbaikan bobotnya seperti pada rumus di bawah ini adalah bobot baru sama dengan bobot lama ditambah nilai input dikali dengan nilai output. Adalah rumusnya. Nah, secara lengkap algoritma Hebrul bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah inisialisasi nilai bobot dan bias awal. Kemudian kita set input, kemudian set output. Kemudian langkah berikutnya adalah memperbaiki nilai bobot dan nilai bias. Setelah selesai semua nilai bobot dan nilai bias kita isi, maka kita lakukan pengujian untuk semua data. Dengan rumusnya adalah Y-ING sama dengan nilai bias baru ditambah dari sigma nilai input dikali nilai bobot yang baru. Nilai bobot yang baru diambil dari tabel terakhir bagian kanan bawah, biasanya seperti itu. Sebagai contoh, kita misalnya ingin membuat jaringan saraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi OR dengan input dan target bipolar. Ya, kalau bipolar itu 1 dan min 1 ya, kalau biner itu 1 dan 0. Jadi bipolar itu berasal dari dua kutub ya, atau bipolar dua kutub itu positif dan negatif, sehingga angkanya adalah bentuk positif dan negatif juga. Ini adalah nilai input dan target ya. Kenapa disebut sebagai target? Karena sebenarnya ini adalah output ya. Output ini kita jadikan target. Nah, lalu target ini jadikan sebagai perbandingan dengan nilai output yang akan kita cari. Jadi apabila nilai output sama dengan target, berarti proses ini berhasil. Apabila tidak, maka proses ini akan kita jadikan sebagai perbandingan yang lagi. Ada nilai input dan nilai. Nah, sebelumnya kita buat dulu arsitektur jaringan saraf tiruannya. Karena dia punya dua input, maka kita buat sebagai X1 dan X2. Kemudian inilah proses untuk mendapatkan nilai output, dan inilah proses aktivasi, dan hasilnya mendapatkan nilai output. Nah, pada tahap pertama kita buat dulu tabel pembelajaran seperti pada tabel seperti ini. Ini diambil dari nilai input tadi, nilai pertanyaannya. Ini adalah bobot dan bias yang lama, ini adalah bobot dan bias yang baru. Ini berwarna biru adalah bobot dan bias yang lama, yang kuning adalah bobot dan bias yang baru. Setelah tabel ini kita buat, lalu kita inisialisasi nilai bobot dan awal. Bobot dan bias awal biasanya kita isi dengan nilai 0, yang boleh juga dengan nilai yang lain, tetapi lebih pada nilai 0 untuk menetralisir atau menormalkan angka-angka output nantinya. Kemudian untuk input kita set dengan X1 dan X2, kemudian output Y1. Setelah kita input nilai ini 0, maka nilai awal ini kita isi pada tabel seperti yang tertera pada tabel pembelajaran tadi. Setelah tabel awal kita isi, maka selanjutnya kita menghitung nilai bobot dan bias yang baru sesuai dengan algoritmanya. Nah, kita mulai dari data 1. Untuk data 1, ini algoritma yang D. Untuk data 1 berarti rumusnya adalah W11 baru sama dengan W11 lama tambah X1 kali X1. Ini kita isi dengan nilai yang ada pada tabel tadi. W11 lamanya nilainya adalah 0. Kemudian X1-nya pada data 1 nilainya min 1. Data 1 pada data 1 juga min 1. Ini kita kalikan sehingga hasilnya 1. Dan begitu seterusnya untuk data W21 baru serta nilai bias. Sehingga
nilai akhirnya 1, 1, dan min 1 ini kita masukkan ke dalam tabel pembelajaran tadi di bagian data baru. Untuk data kedua di sini data lama dan data kedua masih kosong. Jadi data kedua untuk datanya diambil dari data baru pada data pertama atau data sebelumnya. Data ini turun, ya, turun menjadi data lama pada data kedua. Lakukan lagi proses selanjutnya dengan cara yang sama pada data 1, ya, sampai kita mendapatkan nilai akhir ini. Nah, setelah kita menghitung. Nah, ini ada di sel yang berwarna abu-abu, ini adalah sebagai bobot dan bias terbaru atau bobot dan bias terakhir. Nah, ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pengujian. Nah, rule proses iterasinya hanya sekali. Setelah selesai kita melakukan pengisian tabel ini, kita melakukan pengujian. Ya, pengujian dari data 1 sampai ke data keempat. Untuk data 1, kita lihat pengujiannya dengan menggunakan rumus yang ada pada algoritma tadi. B1 baru sama dengan pengujian adalah W1 baru ditambah X1 di W11 baru tambah X2 kali W21 baru, dan C-nya adalah min 2. Min 2 ini kita harus gunakan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang kita gunakan adalah fungsi aktivasi bipolar seperti soalnya. Kalau soalnya biner, kita gunakan biner. Kalau bipolar, kita gunakan bipolar. Dalam hal ini, kita gunakan bipolar yang bagian paling bawah. Ya. Nah, kalau kita baca nilainya adalah YJ bernilai min 1 jika YJ kecil sama dengan 0. Dan YJ akan bernilai 1 jika YJ kecil sama dengan 0. Hasilnya in 1-nya adalah min 2. Berarti kecil dari 0 sehingga YJ-nya adalah min 1. Ini terus untuk data kedua dan seterusnya. Kita lakukan sampai data keempat. Ya. Yang kita dapatkan nilai Y dengan nilai Y ini. Ya. Sebelah kanan ini harus sama dengan yang ini. Ya. Nilai T, nilai Y. Nah, apabila sama, maka dan targetnya sudah sama. Apabila tidak sama, maka komentar dan outputnya sama. Contoh dengan melakukan metode Hebrul. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.